Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezi, NIM 2520138, berasal dari kelas PTK 6D. Di video kali ini saya akan melaksanakan UTS rekayasa perangkat lunak yang diberikan materinya oleh Bapak. Di mana materinya adalah pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah perintah yang digunakan oleh komputer untuk memperoleh informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur, di mana pengertian program adalah sekumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan pengertian prosedur adalah pengertian yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memperoleh informasi. Baik, saya akan melanjutkan materi perangkat lunak, yaitu istilah perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dan dari istilah software engineering. Istilah software engineering ini dipopulerkan pada tahun 1968. Dan pada software engineering ini diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas bagaimana membuat program komputer, padahal perbedaan yang berdasarkan perbedaan antara perangkat lunak dan program komputer. Jelaslah bahwa RPL itu tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan ini mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan antara pengguna, ditentukannya spesifikasi dari kebutuhan pengguna. Di sini rekayasa perangkat lunak mempunyai tujuan tersendiri, yaitu tujuan yang pertama adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu. Yang ketiga, tujuannya yaitu menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Tujuan yang keempat yaitu menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Di sini terdapat ruang lingkup pada perangkat lunak. Yang pertama, alirannya yaitu pusatnya yaitu bernama software engineering dan dikelilingi oleh software requirement, software design, software construction, yang keempat software testing, yang kelima software maintenance, yang keenam configuration management, yang ketujuh manajemen, yang kedelapan tools and method, yang kesembilan software quality, dan yang terakhir proses. Baik, pada materi selanjutnya yaitu ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer, di mana disiplin ilmu komputer ini merupakan integrasi dan teori algoritma, logika, matematika, dan ditemukannya cara menyimpan program secara elektronik pada komputer. Sejak itu ilmu komputer menjadi
mengalami perkembangan secara terus-menerus, sehingga perubahannya menjadi semakin meluas. Cakupan pengetahuan ini dalam ilmu komputer seringkali dideskripsikan sebagai studi kasus sistematis pada proses-proses algoritma yang mentransmisikan informasi. Termasuk di sini adalah menganalisis, desain, efisiensi, dan penerapan dan aplikasinya. Di sini ada beberapa model pengelompokan subbidang ilmu dalam disiplin ilmu komputer, yaitu dari komputer science, komputer section A, komputasi umum, komputer section B, perangkat keras. Di sini selanjutnya ada materi tentang rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain, di mana cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain. Tidak saja dengan subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Dalam keterkaitan ada dalam RPL ilmu lain ada hubungan dan keterkaitannya, yaitu keterkaitan yang pertama yaitu ada bidang ilmu manajemen, di mana bidang ilmu manajemen ini meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang ilmu matematika, yaitu meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Keterkaitan yang ketiga adalah bidang ilmu manajemen proyek. Bidang ilmu manajemen proyek ini meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Yang keempat ada bidang ilmu manajemen, yaitu meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Selanjutnya ada bidang ilmu ergonomika, yaitu menyangkut hubungan atau interaksi dan antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Selanjutnya ada bidang ilmu rekayasa. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, pemodelan, simulasi, proses dan operasi bisnis. Selanjutnya di sini ada perkembangan sejarah perangkat lunak dari tahun ke tahun, yaitu dimulai pada tahun 1940-an, di mana komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Selanjutnya pada tahun 1950-an, generasi awal imperator membolehkan
membolehkan pengguna memakai bahasa makro generasi pertama compiler. Selanjutnya 1960-an yaitu generasi kedua compiler, pengembangannya dimulai dan dikomersialisasikan. Pengembangan perangkat lunak pesanan konsep. Selanjutnya pada tahun 1970-an perangkat pengembang perangkat lunak yaitu perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an perangkat komputer personal atau PC komersial peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an pemrograman berorientasi objek atau POOP. Di sini terjadi peningkatan drastis kapasitas memori dan peningkatan penggunaan internet. Selanjutnya yang terakhir pada tahun 2000-an platform interpreter modem atau Java, Net, PHP dan lain-lain. Secara umum proses pemecahan masalah dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu membuat rencana untuk pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami dan mendefinisikan masalah, di mana bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses pemecahan masalah tersebut. Di mana tujuan pada bagian ini yaitu memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa tidak penting. Selanjutnya membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada dua kegiatan dilakukan, yaitu mencari berbagai cara penyelesaian yang mungkin diterapkan. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Dan selanjutnya penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya satu, tapi mungkin bisa beberapa macam. Karena apabila kita berada di kota, baik materi yang selanjutnya yaitu ada tipe-tipe masalah pada RPL, yaitu tipe masalah yang pertama masalah pemenuhan standar, yang kedua masalah pemilihan alternatif, yang ketiga masalah pemenuhan kepuasan konsumen, dan yang terakhir masalah pencapaian tujuan. Masalah pemenuhan standar ini masalah pemenuhan standar ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Namun biasanya tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Selanjutnya masalah pemilihan alternatif, di mana masalah ini berhubungan dengan bagaimana pemilihan solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya permasalahan ini seringkali kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, memilih bidang pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah pemenuhan kepuasan konsumen, di mana pada organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan, muncul konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda, di mana nantinya akan memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Dan yang terakhir, ada masalah pencapaian tujuan, di mana masalah ini mempunyai tipe yang mirip dengan tipe yang pertama, yaitu masalah pemenuhan standar, di mana tipe ini tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Baiklah, selanjutnya pada materi berikut ada materi tentang pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah ini adalah sebuah proses di mana nantinya suatu situasi akan diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah, dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah yang ada, dan mencegah masalah tersebut dan jangan sampai terjadi. Selanjutnya ada banyak urutan proses pemecahan masalah yang tepat digunakan dalam berbagai tingkatan, tergantung dari tipe-tipe yang sifat permasalahannya. Masalah yang berbeda membutuhkan penggunaan cara yang berbeda pula. Bahkan mungkin urutan yang berbeda tahapan kritis dari proses pemecahan masalah ini adalah pendefinisian masalah. Karena apabila masalah tidak cukup jelas didefinisikan, maka tahapan-tahapan akan sulit dijalankan. Bahkan apabila dipaksakan, kemungkinan besar penyelesaian yang tepat tidak akan diperoleh. Selanjutnya, proses pemecahan masalah menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian masalah tersebut, yaitu dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ada pemecahan masalah, yaitu memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah akurasi atau ketepatan pada pemecahan masalah tersebut, dan nantinya akan memiliki hasil dari yang telah dipilih dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain itu juga melihat bagaimana daya guna dari cara kerja yang dipilih-pilih tersebut.
Baiklah, pada bab 2 ada materi yaitu metode rekayasa perangkat lunak, di mana metode ini diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui karena rekayasa perangkat lunak yang sukses tidak hanya membutuhkan kemampuan komputasi seperti algoritma, pemrograman, dan basis data yang kuat. Di sini ada model proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada sistem development life cycle atau singkatan dari SDLC. Sistem development life cycle ini memiliki karakteristik di mana karakteristiknya yang pertama yaitu kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Input utama dari setiap model pengembangan perangkat lunak ini adalah pendefinisian masalah yang jelas. Semakin jelas akan semakin baik karena akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pemahaman masalah seperti bagian yang penting dari model pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pengembangan yang teratur, di mana meskipun model-model pengembangan perangkat lunak ini memiliki pola yang berbeda-beda. Selanjutnya model proses perangkat lunak yang kedua yaitu the waterfall model, di mana pengertian the waterfall model ini adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah the waterfall model. Ada 5 tahapan utama dalam the waterfall model ini. Dimana tahapan yang pertama bernama tahap investigasi. Tahap investigasi ini dilakukan untuk menentukan salah satu masalah atau adanya peluang suatu sistem informasi yang dikembangkan. Pada tahapan ini studi kelayakan diperlukan studi yang nantinya untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan selanjutnya tahapan dalam metode waterfall yang kedua yaitu tahap analisis, di mana tahap ini bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap desain, di mana tahap ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi atau hardware, software, network, dan lain-lain. Yang termasuk produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Selanjutnya ada tahap implementasi, yaitu tahapan untuk mendapatkan atau melakukan pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Selanjutnya yang terakhir ada tahapan perawatan atau maintenance, di mana tahapan ini dilakukan ketika sistem informasi
sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring, proses, evaluasi, dan perubahan jika diperlukan. Yang kedua yaitu ada tahapan-tahapan pengembangan yang teratur, di mana meskipun model-model pengembangan perangkat lunak memiliki pola yang berbeda-beda, biasanya model-model tersebut mengikuti pola analisis, desain, coding, testing, dan terakhir maintenance. Selanjutnya yang ketiga, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Stakeholder ini direkayasa perangkat lunak dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, pemrograman, dan orang-orang yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Selanjutnya yang keempat, dokumentasi, yaitu dokumentasi ini memiliki bagian penting dari pengembangan tersebut, sejumlah tulisan. Sejumlah tulisan atau bentuk-bentuk lain dari yang didokumentasi, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perangkat lunak yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir, ada keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak, di mana ini harus bernilai ekonomis, karena nilai dari sebuah perangkat lunak sebenarnya agak susah dirupiahkan. Namun efek dari penggunaan tersebut dapat dikembangkan dan haruslah memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini dapat mengalami penurunan biaya operasi, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan kemampuan organisasi, peningkatan keuntungan organisasi, peningkatan organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya model proses perangkat lunak yang ketiga yaitu bernama prototyping model, di mana prototyping model ini adalah salah satu pendekatan dalam merekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam dalam operasinya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Prototyping model memiliki berbagai tipe-tipe, di mana tipe yang pertama bernama reusable prototype, di mana prototype ini akan ditransformasikan menjadi produk final. Yang kedua ada throwaway prototype, di mana prototype yang akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Yang ketiga ada input atau output prototype, di mana nantinya prototype yang terbatas pada antarmuka pengguna atau user interface. Selanjutnya ada processing prototype. Processing prototype ini meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transisi. Selanjutnya yang terakhir ada sistem prototype, di mana prototype ini dapat berupa model lengkap dari perangkat lunak. Ruang lingkup tadi mempunyai pengertian tersendiri. Yang pertama tadi bernama software requirements, yaitu berhubungan dengan spesifikasi, kebutuhan, dan persyaratan perangkat lunak.
ruang lingkup yang kedua yaitu bernama software design, di mana dia ini mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga, software construction, di mana software construction ini berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian permasalahan. Yang selanjutnya, software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Selanjutnya, software maintenance, yaitu mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Selanjutnya, ada software configuration management, yaitu berhubungan dengan usaha pada konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, software engineering management, di mana software ini berkaitan dengan pengkodean, dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya, software engineering tools and method, yaitu mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Selanjutnya, terdapat software engineering proses, yaitu berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan pengukuran proses RPL. Dan yang terakhir, ada software quality, yaitu menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Baiklah, saya Muhammad Rezi dengan NIM 252138. Berikut penjelasan materi mengenai pembahasan UTS rekayasa perangkat lunak. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.